Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali bisa bertemu dengan bunda-bunda IPMI. Masya Allah, luar biasa. Bunda-bunda soleha, amin. Bunda-bunda yang seperti disebutkan oleh Ustadz tadi, yang pertama seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam, satu lagi Sayyidah Fatimatun Zahra, amin ya Rabbal Alamin. Biar makin semangat, walaupun Yunda lihat udah agak-agak melayang ya. Ini wajahnya kayaknya ada yang ngantuk, ada yang lapar, ada yang belum makan di sini. Mau kuenya nih Bu? Mau Bu? Mau makan kue di samping Ko Denis? Langkai dulu mayat saya Bu. Bercanda ya Bu ya, bercanda ya Bu. Kita doa dulu boleh Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya Bu ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudzik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihah tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kabul segala doa-doa baik kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu doa yang wajib dihafalkan oleh ibu-ibu, para wanita soleha, para istri soleha, para ibu soleha, doa wajib yang jangan sampai di skip itu adalah doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya dan seterusnya. Itu doa apa Teh Yunda? Ada yang tahu doa apa? Ya Allah, bantulah aku untuk bisa mensyukuri nikmat darimu. Ya Bu? Udah hafal doanya? Belum. Kalau statusnya Ko Denis sudah hafal? Quotesnya Ko Denis sudah hafal? Bu, halo? Ada yang menjadi alasan kenapa pada saat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj naik ke atas langit, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya penduduk yang paling banyak menempati neraka siapa Bu? Siapa itu? Siapa dia?
Kita wanita bukan, Bu? Wanita bukan waria. Tadi lucu ya, Ustadz bilang di dunia ini hanya ada Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Bu, halo, sedih nggak ketika kita mendengarkan kisah ternyata para wanitalah yang paling banyak menempati neraka? Takut nggak, Bu? Kalau kita sedih, kalau kita takut, mari kita simak dan ambil pelajaran. Kenapa wanita yang paling banyak menempati neraka? Ternyata karena 3 hal. Berapa, Bu? Yang pertama, ada yang tahu? Ada yang tahu yang pertama kenapa? Karena suami. Karena apa, Bu? Suami. Yang keras, Bu, karena apa yang pertama? Oh, karena tidak taat kepada suami. Suami siapa, Bu? Suami sendiri, ya Bu ya, bukan suami Yunda, ya Bu ya. Tapi sebelum tidak taat kepada suami ada yang pertama, Bu. Karena apa? Apa, Bu? Disebabkan oleh lisannya. Yang suka gibah siapa, Bu? Yang suka gosip, ya kan? Yang suka julid, yang kalau komen di status orang lain di Instagram itu nggak pakai mikir, yang penting komen dulu, ya kan, Bu? Siapa itu, Bu? Siapa itu perempuan, Bu? Ya kita, ya Bu ya. Astaghfirullahalazim. Yang pertama disebabkan karena perempuan ini ngeri kali lisannya, ya Bu ya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu baru bisa dikatakan baik, baru bisa dikatakan akhlaknya mulia kalau orang lain selamat dari lisannya. Dah, Bu. Kalau orang lain terluka, kalau orang lain meneteskan air mata disebabkan oleh lisan kita, berarti kita belum jadi orang baik. Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik kamu. Kalau kamu nggak bisa berkata yang baik, mending diamnya sambil nyumpel kue, diam gitu ya. Nih kalau ibu-ibu kalau nggak punya topik pembicaraan yang baik, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, mending. Nih kalau ada ibu-ibu lagi pakai lipstik, lipstiknya nempel di giginya, kalau itu bukan kebaikan, mending diomongin. Mending apa, Bu? Mending diam. Karena kadang-kadang kita suka mengurusi yang bukan urusan kita, dan tidak mengurusi apa yang menjadi kewajiban kita. Itulah perempuan, ya Bu. Yang pertama disebabkan karena lisannya. Yang kedua karena apa, Bu? Halo? Bu, yang paling semangat mau duduk di sini nggak, Bu? Yang kedua, selain karena lisannya, disebabkan karena apa, Bu? Kemaluannya. Mohon maaf, prostitusi lebih banyak dilakukan laki-laki atau perempuan? Kalau sekarang kata Kodenis sudah dua-duanya. Karena banyak laki-laki juga kepengen jadi perempuan di Thailand. Kata Kodenis, saya mah belum pernah ke sana.
Po Denis ini Bu pernah ditembak sama laki-laki. Gimana ngomongnya sayang waktu ditembak? Ya pen-pen loh. Ya pen-pen loh. Apa itu artinya? Ya nanya mau jadi pacar saya enggak, tapi yang nanya lebih keker. Serem ya Bu ya. Nah, ini nih yang menyebabkan perempuan itu paling banyak di neraka nih. Dia tahu dia punya kelebihan yang mahal, yang kata Allah itu harus dijaga, dan itu adalah sebaik-baik mahkotanya, yaitu kesuciannya. Kenapa kita banyak masuk neraka? Karena kita memperjualbelikan, mempertontonkan, dan banyak wanita kehilangan rasa malunya. Betul nggak Bu? Kemarin kami jalan-jalan ke Gili Trawangan. Ya, salah ya Bu ya? Nggak tahu soalnya Bu, gimana Gili. Akhirnya kata Ko Denis, kok banyak perempuan kayak lagi di kamar mandi. Karena baju untuk di kamar mandi dipakai di luar rumah, ya. Padahal sudah jelas sekali Quran surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, dan wajib bagi seorang muslimah untuk menjulurkan kerudungnya hingga menutupi, bukan mengangkat kerudungnya hingga dadanya kelihatan, ya. Jangan kepinteran, ya. Dan tutuplah auratmu itu menjulur dari atas hingga ke bawah. Itu tadi Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kalau sekarang dijulurin benar, tapi dirobek bagian sampingnya. Betul nggak Bu? Ya, dijulurin benar, dirobek bagian depannya. Betul nggak Bu? Emang kadang-kadang perempuan ini kreatif dan inovatif. Ya Bu. 2, karena disebabkan kemaluannya. Nanti kita bahas muslimah sekarang ini kehilangan peran pentingnya di dalam Al-Quran. Yang ketiga, jawaban bunda-bunda tadi, karena disebabkan apa Bu? 1, tidak taat kepada suami. 2, durhaka kepada suami. Tapi kalau di dalam hadis sahihnya bukan itu. Di dalam hadis sahihnya disebutkan karena sering mengingkari nikmat yang diberikan suaminya. Itu sahihnya Bu. Boleh bareng-bareng Bu? Sering mengingkari nikmat yang diberikan suami. Papa itu nggak pernah cinta sama aku. Bohong. Ibu sebesar ini ya karena cinta suami mencari nafkah pagi dan petang. Betul nggak Bu? Timbangan menjadi berat ya karena cinta suami menyuburkan ibu-ibu. Betul nggak? Sepakat? Cuman kadang-kadang lisan kita ngomong apa? Papa itu nggak pernah cinta sama aku. Betul nggak Bu? Atau yang kedua, papa itu nggak pernah ngasih hadiah sama aku. Bohong. Lah itu gamis di lemari segitu banyak, siapa yang beliin Bu? Suami. Papa itu nggak pernah muji aku cantik. Bohong. Awal-awal nikah berbunga-bunga pasti pernah dipuji suami. Betul nggak Bu? 3 hal inilah yang membuat Rasulullah Muhammad SAW bersedih sekali ketika menyaksikan para wanita mendiami tempat di neraka dan populasi paling banyak. Na'udzubillah. Sekarang kita lihat, kita pengen kembali kepada peran kita. Kita kepengen kembali kepada fitrah kita sebagai wanita. Kata Ustadz Budi Ashari, wanita itu memiliki 2 peran Bu. Berapa Bu? Yang pertama peran utama, yang kedua peran amanah. Apa Bu? Yang pertama, yang kedua, ya bukan peran pembantu ya Bu ya. Ulangi, yang pertama, yang kedua. Baik, di dalam Al-Quran
peran utama bagi seorang wanita yang pertama adalah menjadi wanita salihah. Apa Bu? Yang kedua, kalau dia sudah menikah, perannya adalah menjadi istri yang baik. Apa Bu? Yang ketiga, kalau dia sudah memiliki zuriat, keturunan, maka perannya adalah menjadi ibu yang baik atau ibu yang salihah. Ada berapa Bu? 3. Sekarang kita geser ke sebelah kanan, ke samping, yaitu peran-peran amanah seorang muslimah. Apa saja peran amanahnya itu Teh Yunda? Kalau kita buka Al-Quran, sangat sedikit yang menjelaskan wanita dengan peran sosialnya. Nah, peran amanah ini wanita sebagai seorang pedagang, ya Bu. Wanita sebagai seorang pendidik, pengajar, guru. Wanita sebagai PNS, wanita sebagai koki, chef, dan lain sebagainya. Wanita sebagai ketua IPMI misalnya. Wanita sebagai apa lagi Bu? Punya jabatan-jabatan yang lain. Tapi ingat, itu bukan peran utama. Itu peran amanah. Boleh diutamakan dan diprioritaskan tidak Teh Yunda? Boleh. Tapi dengan catatan, peran utama harus dimaksimalkan terlebih dahulu, baru peran-peran amanah ini dilaksanakan dengan amanah sebaik-baiknya. Muslim itu baru diakui sebagai seorang muslim kalau dia amanah. Ibu masih ingat 3 ciri orang munafik? Pasti sudah hafal kan Bu? Yang pertama, kalau dia berbicara berdusta Bu, bukan lagi bohong, dusta. Dusta itu udah kemana-mana. Bohong sekali, tutupi dengan kebohongan 2 kali. Bohong 2 kali, tutupi dengan seterusnya. Itu dusta Bu. Sudah tidak sikoh kalau kata Ustadz. Sudah tidak bisa dipercaya omongannya. Ya. Kalau berbicara dia berdusta, lebih tinggi dari bohong biasa. Kalau berjanji dia ingkar. Datang nggak ke pengajian Jeng? Insya Allah datang. Tapi kalau insya Allah orang Indonesia berarti saya kayaknya tidak akan datang. Ya kan Bu? Ya, hati-hati itu. Kalau berjanji dia ingkar. Ya. Yang ketiga apa Bu? Kalau diberikan amanah dia berkhianat. Disuruh jaga toko malah ngambil duit toko. Disuruh bagiin beras malah nelap beras. Ya Bu ya. Apalagi Bu? Disuruh nyiapin makanan bos atau suami orang malah jadi simpanannya si bos atau suami orang. Nih ciri-ciri orang munafik. Kalau diberikan amanah dia berkhianat. Bu, halo? Masih ada? Nih kalau yang bisa jawab pertanyaan Yunda boleh maju duluan, foto duluan sama Ko Denis. Mau? Ya, tapi ini bukan pekerjaan kelompok, individu ya Bu ya. Ya, lanjut. Jadi peran utama wanita di dalam Al-Quran adalah menjadi wanita solehah jika dia belum menikah. Angkat tangannya yang jomblo, fi sabilillah. Sudah, saya cuma nanya jomblo fisabilillah mana, bukan mau cari yang kedua untuk Ko Denis. Ya, sedikit ya, kaum jomblo harap bersabar, ini ujian. Ya, saya doakan para teman-teman saudari kita yang jomblo semoga mendapatkan jodoh yang soleh insyaallah, yang bisa membimbing ke surga, yang kaya raya, anak pertama. Orang tua sakit-sakitan, tinggal nerima warisan. Bercanda ya Bu ya. Para
wanita yang belum menikah, jadilah wanita salihah seperti Sayyidah Fatimah. Pandai menjaga diri. Apa? Pandai menjaga diri. Kita lihat kenapa bisa Bunda Aminah, tahu Bunda Aminah? Siapa Aminah? Ibu daripada manusia paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kemarin pas 12 Rabiul Awal saya bawain tema tentang Sayyidah Aminah, Masya Allah. Itu kalau kita lihat masa remajanya aja, circle-nya saja sudah berbeda dengan kita, Bu. Nasabnya mulia, namanya indah, dari keluarga yang mulia, bahkan tempat mainnya nggak main-main, dekat Baitul Atiq. Apa itu Baitul Atiq, Bu? Bukan batik ya, Bu, apalagi batuk. Baitul Atiq itu adalah Baitullah. Ingat, wanita-wanita mulia itu circle atau lingkungannya dijaga, lingkungan yang baik. Maka para jomblo kalau sulit dapat teman yang baik, merapat ke majelis ilmu, merapat ke ustazah, merapat ke masjid-masjid yang ada kajian. Kenapa? Kita kepengen meniti jalannya Sayyidah Fatimah. Kita kepengen meniti jalannya Bunda Aminah. Itu masa remaja, masa kecilnya dihabiskan di sekitar Baitullah. Tiap hari ngeliatin orang tawaf, beres ngeliatin orang tawaf, ngeliatin orang sholat depan makam Ibrahim. Lah kita ngapain, Bu, masa remaja kita? Main Facebook, iya kan, Bu? Main TikTok, joget-joget. Sangat jauh berbeda dari mereka. Apakah terlambat, Ayunda? Tidak. Zaman memang, tapi apa yang dicontohkan mereka masih bisa kita ikuti. Mungkin kita tidak dekat dengan Baitullah, tapi rumah kita bisa dekat dengan masjid, betul? Walau rumah kita jauh dari masjid, seminggu sekali minimal kita bisa hadir di majelis ilmu. Ya, Bu, ya. Jadi buat para wanita soleha, peranmu adalah menjadi wanita yang soleha, yang kalau Allah berkata tutup auratmu, sami'na wa ata'na. Yang kalau Tuhanmu berkata wala taqrabul zina, sami'na wa ata'na. Yang kalau Tuhanmu berkata birrul walidain, berbaktilah kepada orang tuamu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami hanya mau taat kepadamu ya Allah. Itu wanita soleha. Jadi buat para jomblo, goals daripada jomblo fi sabilillah adalah menjadi wanita yang bisa menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Jangan engkau berikan mahkota itu sebelum akad nikah. Banyak yang sekarang belum akad nikah, sudah ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Ya, Bu? Kok diam, Bu? Ada di sini, Bu? Insya Allah tidak ada. Kalaupun ada, bagaimana, Tayunda? Selama nyawa masih ada di dalam kerongkongan ini, maka selama itu pula Allah masih menerima taubat. Bu, pertama, jadi wanita soleha. Waktunya sedikit lagi. Yang kedua, kalau sudah menikah, angkat tangan yang sudah menikah. Perempuan, sayang, istri, jadi istri yang salihah. Sebaik-baik wanita, kata Rasulullah, adalah istri yang salihah. Istri yang salihah itu menjadi tangan penyelamat bagi suaminya. Kalau istri sudah soleha, suaminya pulang bawa uang berapapun, apa katanya? Enggak apa-apa sayang, alhamdulillah ala kulli hal. Kami lebih rela lapar daripada engkau berikan makanan dari uang yang haram. Itu wanita soleha. Kebayang, Bu, laki-laki kita jadi koruptor, laki-laki kita jadi maling, laki-laki kita jadi penjahat. Cuman karena istri di rumah ngomporin, papa, lihat deh, tetangga mobilnya udah 5, saya masih naik sepeda aja.
Akhirnya suami yang di kantor tadi kerjanya lurus, nggak mau ngambil hak orang lain, sedekahnya rajin. Akhirnya dia berpikir berkali-kali, gimana lah supaya istri saya senang. Akhirnya mau nggak mau dia korupsi, mengambil hak yang bukan miliknya. Betul nggak, Bu? Nih kalau kita cerita nih dari sudut pandang bapak-bapak, yang menjadikan bapak-bapak itu baik kadang-kadang adalah wasilah dari istri di rumah. Istri tenang, bapak-bapak tenang mencari nafkah. Betul nggak bapak-bapak? Betul nggak, Pak? Tapi kalau udah istri di rumah tidak tenang dan ngomel-ngomel, bagaimana keadaan kita, Pak? Pusing, liur, rasanya pengen nyumpelin itu istri kita dengan uang. Betul nggak, Bu? Kalau ditanya, Bapak, apa yang membahagiakan istri Bapak? Duit. Ini curahan hati bapak-bapak loh. Ya. Selain duit apalagi, Pak? Emas. Nggak pernah ada yang jawab apa yang menyebabkan engkau bahagia. Senyumanmu, Mas. Kayaknya udah nggak ada ya, Bu ya. Kalau ada itu patut dilestarikan. Bercanda. Sebaik-baiknya wanita adalah istri yang salihah. Bu, ada 3 doa dari seorang wanita yang tidak akan tertolak selain orang yang terzolimi. Yang pertama adalah doa istri kepada suaminya. Selama istri itu tidak pernah berbuat zolim kepada suami, selama itu pula doanya mustajab menembus langit. Indah ya, Bu ya? Doain suami kita. Dia belum baik, doain terus. Dia pelit, doain terus. Ya, dia kasar, doain terus. Doa ini adalah senjata bagi orang muslim. Jangan lupa pakai senjata kita, yaitu doa. Ya, Bu ya? Masih sering doain suami kan, Bu? Kok saya kurang yakin ya, Bu ya? Masih sering doain suami, Bu? Yang kedua adalah doa anak perempuan kepada ayahnya. Beruntunglah dan bersyukurlah yang memiliki anak perempuan, Bu. Didiklah dia menjadi sebaik-baik perhiasan dunia, sehingga dengan itu dia terlatih untuk mendoakan kita setiap hari, Bu. Tidak ada yang lebih berharga dari seorang anak kecuali lisannya membaca Quran diberikan untuk kita. Tidak ada yang lebih berharga dari seorang anak yang dia biasa untuk mendoakan kita setiap hari. Itulah sebaik-baik harta dunia, yaitu anak yang soleha. Yang ketiga, doa yang tidak akan tertolak itu adalah doa ibu kepada anaknya. Doa ibu tidak ada ijab, langsung menembus ke langit. Hati-hati, jangan pernah kita menyakiti hati ibu kita. Sesakit apapun hati kita, dia tetap ibu kita. 3 peran utama, bukan peran sosialita, Bu. Peran sosialita itu adalah peran amanah, yang tugasmu adalah melaksanakan 3 hal ini terlebih dahulu. Kalau engkau sudah tuntas, kalau engkau sudah melaksanakan 3 peran ini dengan baik, maka engkau boleh mengambil peran amanah yang lain. Dan engkau amanah itu engkau jaga dengan sebaik-baiknya. Sebagai penutup, seorang muslimah akhir zaman adalah mereka yang terus menjaga kesucian dirinya, terus memperbanyak ibadahnya, tak pernah berhenti bermunajat kepada Tuhannya. Di hatinya tidak ada ilah yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya diisi dengan amal-amal solih dan dia bertekad untuk menjadi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat. Karena waktunya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, cukup? Cukup ya? Cukup. Ya, acara selanjutnya adalah doa. Kembali dalam hal ini diminta kesediaan dari Koh Denis untuk memimpin